Hai 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 Sobat Pinter. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kalau podcast kemarin-kemarin udah sama Kang Abi bersama Teh Velia, ada Kang Dafat juga, terus Teh Risha bersama Bu Irma, podcast kali ini ditemenin sama aku, Fatmalia Nur Khalifah, dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran Angkatan 2017. Podcast Pintar kali ini membawakan tema adaptasi pembelajaran di masa pandemi dari SMA ke dunia perkuliahan. Sebelumnya, Sobat Pintar tahu nggak sih semenjak PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ternyata banyak loh kesulitan yang dialami pelajar, terutama mahasiswa baru yang harus beradaptasi 2 kali dari dunia SMA ke kuliah, terus adaptasi juga metode pembelajarannya dari offline menjadi online. Kira-kira apa aja sih kesulitannya? Penasaran nggak? Pasti penasaran dong. Nah, namanya juga podcast pinter, ya pastinya nggak asik dong kalau sendiri. Pastinya selalu kedatangan orang-orang yang punya pemikiran hebat nih. Kita kenalan dulu yuk sama pembicara kita kali ini. Halo Teh Silvi, Halo Teh Lia. boleh Teh perkenalkan diri dulu nih sama Sobat Pinter. Oke, halo Sobat Pinter. Nama saya Sofita Nabila. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi 2020. Oke, Teh Silvi gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah Teh baik-baik aja. Alhamdulillah, kuliah aman Teh kuliah. Paling lagi sibuk tugas UTS aja Teh Lia. Wah, semangat ya. Oh ya, semangat juga nih buat Sobat Pinter yang lagi masa-masa UTS nih ya Teh. Oke, Teh Silvi, aku penasaran nih soal kesulitan-kesulitan apa sih yang Teh Silvi alami ketika masuk dunia perkuliahan? Boleh gak diceritain juga pengalaman kuliah Teh Silvi yang pastinya cukup berbeda dengan pengalaman SMA? Baik Teh Lia. Jadi pengalaman pribadiku di masa transisi ini yaitu dari menengah atas ke universitas tepatnya, yang mana kita ketika SMA itu kita para maba berekspektasi bahwa kuliah itu suatu gerbang kebebasan. Karena jika dibandingkan, kuliah tak memiliki tuntutan atas berpakaian contohnya. Dan jam pelajaran yang tak sepadan di SMA. Karena di SMA itu kita biasanya belajar dari jam 7 pagi hingga 4 sore. Dan itu belum termasuk ekstrakurikuler di hari Sabtu. Dan aku juga sempat berekspektasi tentang kalau pulang kuliah itu bisa langsung konser gitu ceritanya. Pokoknya yang ada di benak aku itu dulu kuliah itu tentang asik-asik aja. Sampai akhirnya sekarang udah jadi mahasiswa, cuplikan masa SMA tentang kuliah itu ternyata salah besar. Dan kita yang menjadi mahasiswa perdana tahun ini memiliki beban adaptasi tambahan. Karena selain menengah atas universitas, tapi offline ke online pun turut menjadi beban untuk dibiasakan. Sekarang ini saya dan teman-teman saya tengah menjalani semua rangkaian perkuliahan secara online. Mulai dari pembelajaran, lalu ospek universitas yang dilanjut ke fakultas, dan sekarang sedang berlangsung ospek jurusan. Dan aku akui itu memang menghemat banyak hal seperti uang makan siang atau mungkin ongkos, dan mungkin menghemat sebuah tiket masuk yang mungkin ospek bisa diadakan di tempat rekreasi. Lagi pula, untuk sekarang ini menurutku, menghemat itu adalah suatu kewajiban untuk keberlangsungan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa efektifkah pembelajaran online ini? Karena dari yang saya rasakan, gangguan-gangguan pembelajaran yang ada sekarang ini semakin bervariasi, seperti suara dosen yang putus-putus karena jaringan, virtual background yang nutupin semuka muka, media pembelajaran yang sempat down, hingga kasus terpotongnya pembelajaran dan pertanyaan mahasiswa melalui platform Zoom pada pengguna yang non-premium. Dan itu masih sering terjadi nggak sekarang, Teh? Wah, berarti banyak juga ya kesulitannya selama perpindahan dari SMA ke kuliah gitu ya, butuh beradaptasi. Kira-kira tadi kan Teh Silvi udah nyebutin nih beberapa kesulitan yang dialami. Nah, kesulitan atau masalah ini tuh jadi kerasa lebih berat gak sih semenjak adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini? Jadinya kan adaptasi 2 kali nih, dari SMA ke kuliah, juga metode belajarnya yang dari offline ke online. Boleh diceritain gak Teh?
Jujur sampai saat ini aku tuh masih nyalahin soal ekspektasi aku tentang masa kuliah yang katanya asik-asik aja kan ya. Karena faktanya menjadi mahasiswa itu artinya kita harus siap dengan berbagai perbedaan yang ada. Seperti jika dulunya saat SMA, yang sering kita temui ini adalah LKS ringan, di mana biasanya kita bisa kerjasama untuk mendapatkan sebuah jawabannya. Tapi di kuliah ini, di sini kita dituntut untuk mencari referensi sebanyak mungkin untuk kita dipahami. Dari segi bahasa pun udah berbeda antara LKS dan jurnal itu. Lalu di SMA itu kita sering diminta untuk berpendapat oleh guru. Dan kadang kita kayak ngarang aja atau asal ceplas-ceplos aja. Padahal kalau diingat lagi, pertanyaan itu ringan banget kayak mengomentari tentang film yang baru ditonton di kelas. Sedangkan di kuliah, pertanyaan bukan lagi seperti apa pelajaran yang didapat dari film ini misalnya. Tapi udah jadi berilah tanggapan mengenai kasus pelanggaran UU ITE oleh si A misalnya. Dan kita dituntut untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab atas apa yang telah diutarakan oleh kita. Dan terakhir, mungkin tentang absen dan tugas, yang mana ketika SMA itu, guru itu selalu mengingatkan jika kita lupa atau terlambat akan dua hal itu. Tapi di kuliah, nggak ada lagi yang namanya mengingatkan tentang itu. Di mana pengingat itu hanya ada pada diri sendiri. Jadi kita dituntut untuk bertanggung jawab untuk diri sendiri dan tidak lagi bergantung pada orang lain. Wah, setuju banget sih Teh. Jadi kalau udah kuliah tuh lebih mandiri gitu lah ya kitanya. Oke, ketika mengalami kesulitan akademik seperti tugas yang menumpuk, tuntutan akademik yang tinggi, dan pembelajaran-pembelajaran yang pastinya beda nih sama masa SMA. Apakah Teh Silvi mengalami kesulitan dalam mencari teman atau support system? Aku setuju banget kalau support system itu emang penting banget gitu perannya. Tapi untuk menemukannya memang gak mudah, apalagi support system itu harus mereka yang memiliki tujuan sama dengan kita. Tapi menurutku selagi kita berada di lingkungan yang positif, jangan terlalu khawatir juga karena circle itu akan terbentuk dengan sendirinya. Berbeda dengan jika kita ditempatkan di lingkungan yang mungkin kurang mendukung atau tidak mendukung kita malah. Maka akan sulit juga untuk menemukan dan membentuk support system tersebut. Lalu untuk menemukan teman di masa PJJ ini memang sulit, memang bisa dibilang sulit dan gak sulit gitu. Apalagi setiap orang keterbukaannya tuh beda-beda. Ditambah lagi kita kenalan lewat layar. Tapi menurutku cara yang bisa diterapkan untuk survive dan dapetin teman itu dengan percaya diri. Dan jangan bosan sama yang namanya basa-basi. Karena lama-lama juga kita bakal nemuin kecocokan topik di antara kita gitu. Buat nemuin yang sefrekuensi itu memang membutuhkan waktu. Tapi percaya aja, semua orang itu membutuhkan teman saat ini. Jadi jangan mau lagi untuk buat ajak kenalan atau mungkin nimbrung di obrolan grup. Bagaimana perasaan Teh Silvi mengenai kesulitan-kesulitan yang udah Teh Silvi alami? Apakah jadi stres, cemas, atau malah biasa-biasa aja sih sebenarnya? Sulitnya adaptasi dari SMA ke kuliah itu yang paling dirasa oleh aku sendiri itu adalah jam tidur yang semakin larut karena tugas yang ditemui bukan lagi soal pilihan ganda lah, isian singkat atau mungkin rangkuman dari buku paket, tapi emang sebuah tugas yang buat menuntut pikiran kita untuk berpikir dan tidak meniru dan lebih tidak meniru karya orang. Jadi harus pure dari otak kita sendiri. Ditambah lagi SOP pembelajaran daring yang belum jelas. Karena masih ditemui juga oleh saya dan teman-teman dosen yang meminta diskusi pada jam malam hari. Maka untuk tidur di bawah jam 10 itu sulit karena rasanya nggak tenang aja. Takutnya di saat kita tidur itu dosen meminta diskusi dan kita tertinggal dan kita para maba takutnya tuh malah jadi nggak dapet nilai gitu. Apalagi sekarang itu kan serba lewat layar teh. Bukan hanya penyampaian materi, bahkan buku referensi pun turut menjadi kendala bagi kami. Karena yang harusnya mudah ditemui dan dibeli di gerbang lama, kini sulit untuk menemukannya secara online dan mata yang lelah atau pegal saat membacanya dibandingkan dengan buku berbentuk fisik. Oke. Sebelum kita akhiri podcastnya nih Teh, Teh Silvi punya pesan nggak buat Kema Unpad, terutama mahasiswa baru angkatan 2020, agar tetap semangat dan optimis menjalankan pembelajaran jarak jauh atau PJJ? PJJ ini memang gak mudah ya Teh, dan terkadang kondisinya juga malah bikin kita ngedown atau mungkin rasanya ingin nyerah aja gitu. Tapi yang aku pribadi terapin itu, aku selalu ingat kalau kita itu untuk duduk atau menjadi mahasiswa Unpad ini gak mudah.
Masa mau nyerah gitu aja setelah berusaha untuk mantesin diri untuk jadi mahasiswanya? Hanya karena sebuah masalah atau mungkin sebuah tugas. Jadi jangan pernah sia-siain hasil yang kita dapat setelah lamanya proses yang dilalui. Semoga kendala yang ada dapat teratasi dan jangan jadikan apapun itu sebagai penghalang kemajuan dirimu. Walau nyatanya mungkin kondisi sedang tidak baik-baik saja. Teruslah bergerak, jarak bukanlah alasan untukmu tersumbat. Harapanku untuk kedepannya mungkin diperbanyak lagi akun Zoom premiumnya sehingga kejadian terpotongnya penyampaian materi atau mungkin pertanyaan mahasiswa dapat teratasi dan tidak terulang kembali. Kembali kita menjalani ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk kebaikan kita semua, karena untuk saat ini berjarak adalah suatu kewajiban demi keberlangsungan. Ayo berharap agar pandemi ini segera berakhir teman-teman, dengan stay safe di rumah aja dan jaga kesehatan juga kebersihannya ya. Amin, amin. Semoga pandemi ini cepat selesai agar kita yang dari online bisa kembali bertatap muka lagi dan berinteraksi secara langsung ke offline. Oke, terima kasih nih Teh Silvi udah mau nemenin aku khususnya dan udah mau kita undang ke podcast Pinter kali ini. Kira-kira kalau teman-teman atau sobat Pinter pengen nanya-nanya lebih lanjut ke Teh Silvi nih, kira-kira bisa hubungin kemana ya Teh? Mungkin ada Instagramnya atau apa? Boleh Teh, mungkin bisa buat berkenalan juga ya Teh, apalagi maba kan lagi nyari teman. Bener Itu banget. bisa lewat bisa lewat Instagram Sylvie Tubilah double L. Oke, itu ya teman-teman atau sobat pinter jangan lupa di follow dan kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tentang podcast pinter bisa juga di follow @unpadpinter. Berhubung tadi pertanyaan yang terakhir, berakhir pula nih podcast pintar kita pada hari ini. Aku, Lia, dan Teh Silvi pamit undur diri. Terima kasih kepada Sobat Pintar yang sudah berkenan mendengarkan diskusi kita sampai detik ini. Mohon maaf bila kita masih banyak kesalahan. Semangat PJJ-nya, semangat OTS-nya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa juga dengerin podcast pintar yang sebelum-sebelumnya. Dan sampai jumpa di podcast pintar selanjutnya. Dadah Sobat Pintar. Dadah.